Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan siapa saja yang selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia berada di atas keberuntungan dan kemenangan yang besar. Amma ba'd, ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu, para pejuang fisabilillah yang semoga senantiasa dijaga dan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi hari yang cerah ini, dengan izin dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa berkumpul di Masjid Al-Jihad di perumahan Nusa Cisangkan, Permai, pada Suka, Kota Cimahi. Dan semoga nama dari masjid ini juga menginspirasi kita dan memotivasi kita untuk terus mujahadah, bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat jamaah rahimakumullah, bahwa jihad yang terbesar adalah jihadun nafs, jihad melawan diri kita. Al-jihadu alal hawa, berjihad melawan hawa nafsu kita. Itu jihad terbesar, sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan juga para ulama yang lainnya. Dan jihad itu tidak hanya dilakukan dengan senjata, dengan fisik, dengan peperangan. Namun di sana ada jihad yang lebih penting, yaitu berjihad dengan ilmu, melawan kebodohan dengan ilmu yang benar, melawan orang-orang bodoh, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat dan menyesatkan dengan ilmu agama yang benar. Maka semoga perjuangan kita, jihad kita bermajlis ilmu seperti ini menjadi sebab turunnya pertolongan, rahmat dan juga berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Allahumma amin. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, ini adalah peristiwa-peristiwa yang menjadi mukjizat yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umat Islam, sebagai mukminin, wajib untuk meyakini
bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini benar-benar terjadi. La syakka fihi wa la raiba. Yang kita tidak meragukannya sedikit pun. Karena informasi tentang terjadinya Isra dan Mi'raj datang di dalam wahyu ilahi. Isra adalah perjalanan di malam hari. Tepatnya perjalanan di malam hari yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Masjidil Haram di kota Makkah menuju Al-Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis atau Palestina. Dan itu terjadi dalam waktu yang singkat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun Mi'raj maknanya adalah tempat naik atau alat untuk menaiki sesuatu. Alat untuk naik ke atas. Dan yang dimaksud dengan Mi'raj di sini adalah naiknya baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari muka bumi ke Sidratul Muntaha, di mana Sidratul Muntaha berada di langit lapis ketujuh. Karena kita harus meyakini langit itu ada 7 lapis. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kata Allah, dan kami bangun di atas kalian itu 7 langit berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Tibaqan, 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat. Nah, Sidratul Muntaha ada di langit ke-7. Ini pun dialami oleh Rasulullah, peristiwa Mi'raj ini, dengan waktu yang singkat. Biidnillahi ta'ala. Yang kemudian Rasulullah Muhammad alaihi wassalam kembali ke kota Makkah sebelum waktu subuh tiba. Dan peristiwa ini wajib kita yakini seyakin-yakinnya. Di mana peristiwa Isra dan Mi'raj ini ditunjukkan keterangannya oleh Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi yang sahih, bahkan semua hadisnya mutawatir, dan juga sudah menjadi ijma' kesepakatan ulama Islam. Dan tidak mungkin ulama Islam ijma' sepakat dan berkumpul di atas sesuatu yang salah. Adapun keterangan dari Al-Quranul Karim, teman-teman bisa melihat di surah Al-Isra, di ayat pertama bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, yakni bi'abdihi di sini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjalankan Nabi Muhammad di malam hari dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang kami telah berkahi sekelilingnya. Apa tujuannya terjadi peristiwa Isra ini? Linuriyahu min ayatina, kata Allah, supaya kami memperlihatkan kepada kalian tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar juga Maha mengetahui, Maha melihat. Ini jelas ya ayatnya, Al-Isra ayat pertama. Dalil tentang terjadinya peristiwa Isra.
Adapun tentang peristiwa Mi'raj, Allah berfirman di surah An-Najm ayat ke-13 sampai ayat ke-18. Ayat ke-13 sampai ayat ke-18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra." Dan sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Inda Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa, di dekatnya ada surga, tempat tinggal yang penuh dengan kenikmatan. Dari sini kita juga tahu bahwa surga itu ada di atas, bukan di bawah. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika Nabi Muhammad melihat Jibril di Sidratul Muntaha itu, ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Dan penglihatan Nabi Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sungguh ia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Rabb-Nya yang paling besar, yaitu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimana rahimakumullah. Berdasarkan Al-Isra ayat pertama, An-Najm ayat 13 sampai 18, kita harus yakin seyakin-yakinnya. Karena yang menyampaikan informasi ini adalah Allah Rabbul Alamin. Dan orang-orang yang beriman itu diuji ya keimanannya dengan perkara-perkara gaib. Maka di antara karakter orang yang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan perkara-perkara gaib yang disampaikan dalam wahyu ilahi, yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun keterangan dari hadis itu sangat-sangat banyak hadisnya. Dan hadisnya sampai pada derajat mutawatir. Jadi bukan hadis ahad. Karena ada sebagian kelompok sempalan yang mereka menolak hadis ahad. Kalau hadisnya hadis ahad, mereka menolak. Seperti tentang kisahnya Dajjal misalkan, kisahnya Nabi Isa turun ke bumi alaihissalam, dan juga tanda-tanda hari kiamat yang lainnya. Ada sebagian kelompok yang menolak dengan alasan itu hadisnya hadis ahad. Ahad itu jalur periwayatan sanad hadisnya hanya satu jalur saja, tidak banyak. Lawan dari ahad adalah mutawatir. Kalau mutawatir itu jalur periwayatan sanad hadisnya banyak. Misalkan Imam Al-Bukhari, dia mendapatkan hadis itu dari beberapa gurunya. Itu namanya mutawatir, yang semua nanti mengkerucut kepada sahabat Nabi dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Imam Al-Bukhari menerima hadis hanya dari satu guru saja, gurunya menerima hadis dari satu guru juga, terus ya, satu guru sampai ke sahabat, ya, satu sahabat dan sampai ke Nabi. Itu hadis ahad. Dan ada sebagian kelompok yang menolak hadis ahad. Walaupun ini tidak benar ya. Karena seharusnya kita menyikapi hadis ahad itu dikembalikan kepada apa kualitas sanadnya. Kalau sanadnya sahih, ya kita harus menerima, harus meyakini. Mau itu hadis ahad atau mutawatir, kalau sanadnya sahih, rawi-rawinya semua sahih, thiqah ya, terpercaya, kuat, maka kita harus menerima hadis tersebut. Tapi kalau ternyata sanadnya dhaif, lemah, baru kita harus menolaknya. Jadi bukan karena ahad atau mutawatirnya kita menolak hadis, tetapi karena
dhaifnya sebuah sanad. Mutawatirkah, ahadkah? Jika itu dhaif sanadnya, maka kita harus menolaknya. Karena yang kita pegang dan yang kita amalkan adalah hadis-hadis yang sahih. Nah, berkaitan dengan hadis-hadis tentang Isra dan Mi'raj ini, hadisnya mencapai derajat mutawatir. Bahkan datang dari banyak sahabat radhiyallahu anhu. Seperti dari Umar ibn al-Khattab, dari Ali bin Abi Thalib, dari Ibnu Mas'ud, dari Abu Dzar al-Ghifari, juga dari Abu Hurairah, dari Malik bin Sa'sa'ah, dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Ibnu Abbas, dari Shaddad bin Aus, dari Ubay bin Ka'ab, dari Abdurrahman bin Qart, dari Abu Habbah al-Ansari, dari Abu Layla al-Ansari, dari Abdullah bin Amr, dari Jabir bin Abdullah, dari Hudzaifah ibn al-Yaman, dari Buraidah, dari Abu Ayyub, dari Abu Umamah, dari Samurah bin Jundub, dari Abu al-Hamra, dari Suhaib ar-Rumi, termasuk dari kalangan wanita para sahabat Nabi seperti Ummu Hani, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, juga dari Asma binti Abu Bakar, ya, dan sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum. Sehingga tidak ada celah untuk kita menolak berita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ahibati fillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, beliau salah satu murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, pemilik kitab Umdatul Ahkam, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau menyebutkan ijma' kesepakatan para ulama Islam tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Termasuk, ya, dinukil kesepakatan ijma' ulama Islam tentang peristiwa Isra Mi'raj ini oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini termasuk ulama-ulama ahli tauhid, ulama ahli sunnah. Walaupun ada sebagian oknum atau pihak yang menyalahgunakan nama mereka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena beliau memiliki karomah, ya, memiliki pertolongan-pertolongan dari Allah yang di luar kemampuan manusia atau di luar kebiasaan manusia, kemudian disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Termasuk Syekh atau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Beliau juga disalahgunakan oleh sebagian orang, di mana Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini melewati masa hidup dalam 3 fase. Dan fase pertama, fase kedua, beliau belum berada di atas sunnah Nabi. Namun di fase ketiga, dan itu fase hidup terakhir beliau, ya, sebelum wafatnya, beliau rujuk, beliau kembali kepada pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Cuman anehnya, banyak orang yang mengaku ikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tetapi tidak mengikuti pemahaman terakhirnya. Malah justru mengikuti pemahaman di fase pertama dan kedua yang jelas-jelas masih berada di atas kesalahan dan kesesatan. Padahal seharusnya kita mengambil ilmu-ilmu seorang ulama itu yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan juga hadis, yang sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau memegang pemahaman Rasulullah dan para sahabat di fase ketiga, di fase terakhir hidupnya.
Dan itu dijelaskan dalam kitab-kitab beliau, karya ilmiah terakhirnya, seperti Al-Ibanah ya, dan juga kitab-kitab yang lainnya. Taib, kembali kepada pembahasan Isra dan Mi'raj. Jadi kita wajib meyakini Isra dan Mi'raj ini terjadi, benar-benar terjadi. Tidak ada keraguan ya, sedikit pun tentang peristiwa ini. Bahkan ketika orang-orang kafir musyrik Quraisy mendustakan apa yang Nabi Muhammad alami, di tengah-tengah mereka berdiri seorang yang betul-betul jujur dan membenarkan kebenaran, As-Siddiq, yaitu Abu Bakar, yang bernama Abdullah bin Uthman. Sampai Abdullah bin Uthman, Abu Bakar As-Siddiq ini berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan sesuatu yang jauh lebih dari itu, ya lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, maksudnya nggak masuk akal, lebih nggak masuk akal, maka aku akan membenarkannya, aku akan mempercayainya. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Andai ada berita, informasi dari Nabi Muhammad yang lebih jauh dari itu, ya, lebih nggak masuk akal lagi, aku akan mengimaninya. Makanya Abu Bakar disebut As-Siddiq, orang yang jujur, orang yang benar, orang yang membenarkan kebenaran. Nah, kita sebagai orang yang beriman, sebagai muslim, sebagai ahli tauhid, sebagai ahli sunnah wal jamaah, harus mencontoh keimanan Abu Bakar As-Siddiq, yang jika Allah berfirman qala Allah, yang jika Rasulullah bersabda qala Rasul, langsung kita sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita taat, langsung ucapkan amanna, kami beriman. Walaupun mungkin firman Allah tersebut, sabda Rasulullah tersebut gak masuk di akal kita, gak masuk di logika kita, gak sesuai, gak serak dengan perasaan kita, atau bertentangan, berlawanan dengan hawa nafsu kita. Jika Allah sudah berfirman, Rasulullah sudah bersabda, kita harus amanna, mengucapkan kami beriman. Kita harus sami'na wa ata'na, mengucapkan kami mendengar dan kami taat. Ini karakter seorang mukmin. Ini karakter seorang muslim. Karena kan arti mukmin itu, iman adalah kepercayaan, keyakinan. Dan arti muslim itu, Islam adalah berserah diri, betul-betul berserah diri, tunduk kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat di masa sekarang, masih banyak kaum muslimin, kaum mukminin yang dipertanyakan sebetulnya keimanan mereka, Islamnya mereka. Termasuk mungkin kita yang sudah ngaji ya, puluhan tahun, belasan tahun, bertahun-tahun. Kadang kalau kita dihadapkan kepada satu ayat, satu hadis, kemudian akal kita bermain, perasaan kita bermain, atau hawa nafsu kita bermain, seakan-akan kita menolak ayat atau hadis tersebut. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Taib, teman-teman rahimakumullah, maka wajib kita meyakini peristiwa Isra Mi'raj ini karena betul-betul terjadi dan diterangkan di dalam wahyu ilahi. Kemudian tentang terjadinya, kapan terjadi Isra Mi'raj? Di sini para ulama berselisih pendapat. Dan tentang pendapat bahwa Isra Mi'raj terjadi di tanggal 27 Rajab, ini tidak ada dalil yang sahih yang menerangkan bahwa Isra Mi'raj terjadi di tanggal 27 Rajab. Tapi Ustaz, kan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita memperingati Isra Mi'raj di tanggal 27 Rajab. Jamaah rahimakumullah, jangankan memperingatinya, membuat peringatan tentangnya, tanggalnya saja masih diperselisihkan. Bahkan ulama
Mereka, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, berpendapat lebih dari 10 pendapat. Ada yang mengatakan terjadi Isra Mi'raj itu di bulan Ramadan, bahkan di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ya, dan seterusnya. Berbeda-beda pendapat mereka. Dan kata Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa semua riwayat-riwayat tentang peristiwa Isra Mi'raj tersebut munqati', terputus riwayatnya dan berbeda-beda. Terputus dan berbeda-beda. Namun yang pasti Isra Mi'raj ini terjadi sebelum peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad dari Makkah ke Madinah. Walaupun di sini ulama selisih pendapat juga kapan terjadinya. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah. Ada yang mengatakan 16 bulan sebelum peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi bukan sesuatu yang harus kita kejar, ya. Tanggal berapa dan bulan apa terjadi Isra Mi'raj itu. Itu tidak terlalu penting. Yang pasti kita meyakini Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi, dan terjadinya sebelum peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah. Adapun kapan bulannya, kapan tanggalnya, Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Dan hikmahnya, kenapa tanggal dan bulannya disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada umat Islam ini? Di antara hikmahnya, kata sebagian ulama, ya agar tidak dilakukan perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya. Agar tidak dilakukan perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya. Barakallahu fiikum. Karena kalau kita lihat ibadah yang berkaitan dengan waktu itu ada beberapa macam. Ada sebagian ibadah yang terikat dengan waktu dan tidak bisa lepas. Ini jenis pertama, ibadah yang terikat dengan waktu dan tidak bisa lepas. Contohnya apa? Salat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, terikat dengan waktu dan tidak bisa lepas dari waktu tersebut, bahkan tidak boleh melewatinya. Yang kedua, ada sebagian ibadah yang Allah menyembunyikan kapan, ya, waktu pastinya, tetapi Allah memerintahkan untuk mengejar ibadah tersebut. Contohnya apa? Malam Lailatul Qadar. Kan nggak ada yang tahu kapan pasti terjadinya. Hanya disebutkan geluk-geluknya saja. Hanya disebutkan secara umum saja, terjadi di 10 malam terakhir Ramadan, terjadi di malam-malam ganjil. Tapi tidak ada kepastian malam yang mana, Allahu a'lam. Tapi kita diperintahkan untuk mengejarnya dengan menghidupkan malam, ya, mengejar Lailatul Qadar dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ada waktu atau peristiwa-peristiwa yang dahsyat, yang luar biasa, tetapi kita tidak diperintahkan untuk melakukan ibadah apapun. Ada waktu-waktu atau peristiwa-peristiwa yang dahsyat, yang luar biasa, tetapi kita tidak diperintahkan untuk melakukan ibadah apapun. Nah, contohnya ini Isra Mi'raj. Peristiwa yang luar biasa, kejadian yang dahsyat, ya. Bahkan kita meyakini itu sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak ada perintah untuk melakukan ibadah apapun. Tidak ada sholat khusus yang dilakukan, tidak ada puasa atau saum khusus yang dilakukan, tidak ada bacaan Quran ataupun zikir ataupun doa khusus yang dibaca, tidak ada. Termasuk tidak ada perkumpulan khusus, ya, acara-acara khusus yang diperintahkan berkaitan dengan Isra dan Mi'raj ini. Nah, ini jamaah rahimakumullah.
Jadi tentang kapan bulannya dan berapa tanggalnya, jawaban yang benar adalah Allahu a'lam. Jangan sampai sibuk yang nyari-nyari tanggal dan bulan, sholatnya nggak dilakukan. Padahal kan salah satu amalan yang bersejarah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sholat. Diwajibkannya sholat 5 waktu. Jangan sampai rame kumpul-kumpul ya, tapi sholatnya kelewat, sholatnya lupa, sholatnya ditinggalkan. Na'udzubillah. Ini jamaah rahimakumullah, sudah saatnya kita kaum muslimin kembali kepada ajaran Rasulullah dan para sahabatnya yang murni, yang betul-betul diwariskan dan diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, tanpa kita menambah-nambahi dan tanpa kita mengurang-urangi sedikit pun. Muncul pertanyaan, apakah ketika Rasulullah mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj ini, beliau mengalaminya dengan jasad dan ruhnya, atau ruhnya saja, atau hanya bermimpi? Di sini ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan dialami oleh ruh dan jasad Nabi Muhammad. Ada juga yang mengatakan hanya ruhnya saja tanpa jasad. Juga ada yang mengatakan Nabi hanya bermimpi di dalam tidurnya. Namun pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa Isra Mi'raj itu langsung dengan ruh dan jasadnya. Benar-benar terjadi, dialami oleh ruh dan jasadnya. Ini pendapat yang benar. Dan ini yang ditunjukkan oleh dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan tadi dari surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dan seterusnya. Di sini disebutkan di awalnya tasbih, Subhanalladzi, maha suci Allah. Allah disucikan, Allah dipuji di sini dengan tasbih. Dan tasbih itu digunakan di sini untuk peristiwa yang maha dahsyat, yang luar biasa, dan tidak mungkin dianggap dahsyat luar biasa kalau tidak dialami oleh ruh dan jasad, ya kan? Kalau mimpi aja atau ruhnya saja itu ya biasa-biasa saja. Tapi ketika ruh dan jasad yang mengalami Isra dan Mi'raj itu luar biasa. Makanya disebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ada lafaz tasbih di sini. Kemudian juga disebutkan bi'abdihi lailan. Allah memperjalankan bi'abdihi, hambanya, di malam hari. Disebutkan hambanya. Dan yang namanya abdun dalam bahasa Arab itu adalah sosok manusia. Yang namanya abdun itu seorang hamba, dia punya jasad dan punya ruh. Ya, disebut abdun karena punya ruh dan jasad, hidup orangnya. Kemudian juga alasan yang lain di surah An-Najm ayat ke-17 disebutkan tadi mazaghal basaru wa ma tagha. Penglihatan Nabi Muhammad itu tidak salah, tidak berpaling ya sama sekali, dan tidak melampaui. Artinya Nabi melihat langsung dengan matanya. Mazaghal basaru. Yang disebut al-basar itu ya mata. Organ tubuh yang digunakan untuk melihat. Jelas ya di sini Nabi melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Kemudian alasan yang lain, kalau hanya sekedar mimpi atau ruh saja yang terbang sana sini, kenapa orang-orang kafir Quraisy sampai mengingkari? Kan gitu. Semua orang kafir Quraisy mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau ternyata hanya sekedar mimpi, kenapa mereka mengingkari? Kalau mimpi kan ya siapapun bisa mengalaminya, masuk akal kan gitu. Tetapi karena yang dialami oleh Nabi adalah jasad dan ruh beliau yang melakukan Isra dan Mi'raj, ya, mengalami Isra dan Mi'raj, maka ini yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu diantara alasan-alasannya.
Kemudian kata para ulama juga, di mana Nabi juga dibantu oleh satu makhluk yang bernama Buraq untuk bisa pergi ya dalam waktu yang cepat, bahkan kembali ke kota Makkah sebelum waktu subuh tiba. Kalau ternyata hanya mimpi, kalau hanya ruh saja, kenapa butuh sarana? Kenapa butuh katakanlah kendaraan yang bernama Buraq? Ya. Taib, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita yakini bahwa Isra Mi'raj dialami oleh Nabi Muhammad dengan ruh dan jasadnya. Itu yang benar, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah Isra Mi'raj ini terjadi berkali-kali atau hanya satu kali? Di sini ulama selisih pendapat juga. Ada yang mengatakan berkali-kali terjadi, tetapi pendapat yang benar terjadinya hanya satu kali. Isra terjadi hanya satu kali, Mi'raj juga terjadi hanya satu kali. Karena nanti kalau terjadi Isra Mi'raj berkali-kali, kewajiban sholat yang 5 waktu itu pasti akan berubah-ubah, ya kan? Pasti akan berubah-ubah. Maka pendapat yang benar adalah hanya satu kali terjadi Isra Mi'raj. Ini yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dan juga para ulama lainnya rahimahumullahu ta'ala. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan tentang hadis-hadis seputar Isra Mi'raj ini banyak ya hadis-hadisnya, dan kita akan sebutkan beberapa riwayat yang lumayan panjang dan kita langsung terjemahkan agar menyingkat waktu. Yang pasti hadis-hadis tentang Isra dan Mi'raj ini datang dari banyak sahabat radhiyallahu anhum, dan hadis-hadis yang mutawatir juga dibukukan oleh para ulama ahli hadis, ahli tafsir dan ahli tarikh, ahli sejarah dalam kitab-kitab mereka. Jadi di kitab-kitab hadis ada, di kitab-kitab tafsir ada, di kitab-kitab tarikh atau sejarah ya sirah juga ada. Walaupun demikian, tidak ada satu riwayat yang komplit menceritakan semua peristiwa secara terperinci. Ya, tidak ada yang detail. Hanya menyebutkan secara umum saja. Maka kita akan lihat riwayat yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga untuk kita meyakininya, kita pelong gitu ya. Kita aman dan tentram ya. Karena riwayat yang akan kita baca sudah disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Hadis datang dari Anas bin Malik, Abu Hamzah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ia menceritakan, suatu kali Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menyampaikan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Lihat, para sahabat menyampaikan hadis dari sahabat yang lain. Dan seperti itulah ya penuntut ilmu. Kalau kita punya faidah ilmu, jangan malu, jangan gengsi untuk kita sampaikan kepada teman-teman kita. Dan juga jangan malu, jangan gengsi untuk kita menerima faidah ilmu dari teman-teman kita. Saling berbagi, saling ifad dan istifadah, saling berbagi dan juga saling mengambil. Ya. Nah, di sini Anas bin Malik menceritakan hadis yang diterimanya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bersabda atau berkata sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika atap tempat tinggalku di Makkah terbuka. Lalu turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Dia membelah dadaku dan mencucinya dengan air Zam-Zam. Kemudian dia membawa sebuah mangkuk yang besar yang terbuat dari emas.
penuh dengan hikmah dan iman, lalu menumpahkannya ke dalam dadaku. Setelah itu dia menutupnya kembali. Ingat, kita membaca hadis ya, harus dengan keimanan. Bukan akal, bukan perasaan, bukan hawa nafsu, tetapi keimanan. Iman itu yakin, percaya seyakin-yakinnya. Islam, kita berserah diri kepada Allah dan menerima setiap informasi yang datang dari wahyu ilahi. Karena kalau kita pikir pakai akal, ya nanti akan banyak hal yang berseberangan. Maka gunakan keimanan dalam kita membaca wahyu ilahi. Setelah peristiwa itu, atau setelah tadi yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam, Jibril menutup kembali dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wallahu ala kulli syai'in qadir, karena Allah maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dibawakan ke hadapanku seekor buraq. Seekor makhluk yang namanya buraq. Lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil daripada baghal. Baghal itu peranakan kuda dan keledai. Ada kuda, ada baghal, ada keledai atau himar. Ada himar. Kuda ini jelas ya besar. Di bawah kuda ada baghal, hasil kawin silang dari kuda dan keledai. Dan ada keledai atau himar. Nah, buraq ini lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari baghal. Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Dan dia, yakni buraq, ya, buraq tersebut melangkahkan kakinya sejauh mata memandang. Makanya masuk akal ya, Isra Mi'raj terjadi dalam kurang semalam. Karena ketika buraq melangkahkan kakinya, itu bisa melangkah sejauh mata memandang. Ya, kalau kita ngegas mobil mah langsung RPM-nya naik gitu. Heng gitu ya. Satu kali tancap gas bisa berapa ratus kilometer per jam kan gitu. Ini buraq tentunya lebih cepat. Sekali melangkah sejauh mata memandang. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, aku mengendarainya, yakni menungganginya hingga tiba di Baitul Maqdis, yakni di Palestina. Kemudian aku menambatkannya di tempat para nabi menambatkan kendaraan mereka. Karena memang Baitul Maqdis ini, Palestina ini kan kota para nabi, kota bersejarah. Makanya wajar orang Yahudi, orang Nasrani, mereka juga memperebutkan Palestina, kota bersejarah. Cuman yang jadi masalah, mereka nggak paham bahwa semua nabi, semua rasul itu sama agamanya, tauhid. Semua nabi, semua rasul itu sama, tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada satupun nabi yang mengajak melakukan kesyirikan. Nah, Nabi menambatkan buraq di tempat yang para nabi menambatkan kendaraan mereka di Baitul Maqdis. Kemudian aku memasuki masjid, yakni Masjidil Aqsa, dan salat 2 rakaat. Setelah selesai, aku keluar. Tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam datang membawa semangkuk susu dan semangkuk khamr. Semangkuk susu, halib, dan semangkuk khamr. Kemudian aku memilih susu, kata Rasulullah. Dan kata Jibril alaihissalam, engkau telah memilih fitrah. Jadi memang fitrahnya manusia itu di atas kebenaran. Fitrahnya manusia itu di atas al-haq, di atas aturan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika Nabi memilih susu, ya bukan memilih khamr, kata malaikat Jibril, engkau telah memilih fitrah. Kemudian Jibril menarik tanganku, kata Rasulullah, dan membawaku naik ke langit dunia, sama'id dunia, langit yang bisa kita lihat, langit lapis pertama. Ketika sampai di langit dunia, langit lapis pertama,
Jibril berkata kepada penjaganya, "Iftah, bukalah." Jadi di setiap langit itu ada pintunya. Hanya saja kita tidak bisa melihatnya. Ini perkara gaib dan kita wajib meyakininya. Bukalah. Penjaga itu berkata, "Siapa orang ini?" Atau "Siapa Anda? Siapa kamu?" Kata Jibril, "Jibril, saya Jibril." Kemudian penjaga itu bertanya lagi, "Man ma'aka? Siapa yang bersamamu?" Kata malaikat Jibril, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Penjaga itu bertanya lagi, "Aursila, apakah dia sudah diutus? Apakah Nabi Muhammad sudah diutus menjadi Rasul Allah?" Kata Jibril alaihissalam, "Na'am, ya. Ursila, sudah diutus menjadi Rasul Allah." Jadi tidak sembarangan makhluk yang bisa melewati langit demi langit. Makanya setan-setan itu ketika mereka berusaha naik ke atas langit, ya setan-setan dari kalangan jin untuk mencuri berita langit, mereka akan dilempari dengan apa? Dengan bintang-bintang. Rujuman lisyayatin. Dijadikan bintang-bintang itu di langit sebagai hiasan langit dan juga rujuman lisyayatin, sebagai alat pelempar untuk setan-setan yang berusaha mencuri berita langit. Setelah dijawab tadi, yang datang itu Jibril, kemudian membawa Muhammad dan sudah diutus sebagai Rasul Allah. Maka setelah itu pintu dibukakan. Setelah pintu terbuka, kami naik ke langit dunia, langit lapis pertama, dan di sana telah ada seseorang yang sedang duduk. Di sebelah kanan dan kirinya ada bayangan sosok hitam-hitam. Jika menoleh ke kanan, dia tertawa, tetapi jika menengok ke kiri, dia menangis. Kemudian dia berkata, "Ahlan, selamat datang Nabi yang saleh dan putra yang saleh." Aku bertanya kepada Jibril, "Siapa dia?" kata Rasulullah. Jibril menjawab, "Dia adalah Adam, Nabi Adam alaihissalam." Adapun yang di sebelah kanan dan kirinya itu adalah roh anak-anak cucunya. Yang di sebelah kanan adalah ahlul jannah, mereka penduduk surga. Sedangkan yang di sebelah kirinya adalah ahlun nar, mereka penduduk neraka. Jika dia melihat ke kanan, maka dia tertawa, karena yang dia lihat adalah anak-anak cucunya, keturunannya yang menjadi ahli surga. Tertawa, bahagia, gembira. Dan jika melihat ke sebelah kiri, dia menangis. Kenapa? Karena ada anak-anak cucunya, keturunannya yang menjadi ahli neraka. Ini ya dialami oleh Nabi Adam alaihissalam di langit pertama. Kemudian Rasulullah naik melewati langit demi langit dan bertemu dengan sejumlah nabi alaihi wassalatu wassalam. Di langit kedua, Rasulullah Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Di langit kedua ada Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Di langit ketiga, Rasulullah Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit ketiga ada Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat, Rasulullah Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Di langit keempat ada Nabi Idris alaihi salam. Dan di langit kelima, Rasulullah Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Di langit kelima ada Nabi Harun alaihi salam. Dan di langit keenam, Rasulullah Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Di langit keenam ada Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Abul Bashar, bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam, ada di langit pertama. Sedangkan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ada di langit ketujuh. Dan Nabi Ibrahim ketika itu bersandar, ya, sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu suatu tempat yang setiap harinya
kurang lebih 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur tersebut. Yang jika mereka keluar dari Baitul Ma'mur, maka mereka tidak akan masuk lagi selama-lamanya. Apa yang malaikat lakukan di Baitul Ma'mur? Mereka beribadah kepada Allah, mengerjakan sholat ya, dan yang lainnya. Dan setiap hari yang masuk adalah 70.000 malaikat. Yang kalau sudah keluar 70.000 malaikat tersebut tidak masuk lagi. Artinya setiap hari masuk 70.000 malaikat yang baru. Berarti berapa jumlah malaikat? Sangat banyak. Allahu a'lam. Yang mengamankan api neraka saja, neraka jahanam saja, 70.000 dikali 70.000. Karena kan neraka jahanam itu memiliki 70.000 zimam, tali kekang. Satu zimamnya, satu tali kekangnya diamankan, dikendalikan oleh 70.000 malaikat. 70.000 dikali 70.000, 4,9 miliar kalau nggak salah. Miliaran malaikat yang mengamankan neraka jahanam. Dan tadi apalagi Baitul Ma'mur, setiap hari 70.000 malaikat, ya terus seperti itu. Subhanallah. Maka kita semakin yakin dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Wallahu Qadir. Allah Maha Kuasa. Kita semakin yakin. Kemudian kembali kepada hadis. Setelah terlihat Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, kemudian Nabi Ibrahim atau afwan Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Sidratul Muntaha. Yang satu pun makhluk Allah, yang tidak satu pun makhluk Allah bisa menerangkan atau menceritakan keindahannya. Saking indahnya Sidratul Muntaha. Tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa mengungkapkan, menceritakan keindahan Sidratul Muntaha. Termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bisa mengungkapkan seperti apa keindahan Sidratul Muntaha, saking indahnya. Itu baru Sidratul Muntaha, jemaah. Lalu bagaimana dengan Jannatul Ma'wah? Bagaimana dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesampainya di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah Muhammad apa yang Allah kehendaki. Kemudian menetapkan kewajiban salat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. 50 kali waktu salat dalam 24 jam sehari semalam. Dan ketika itu Rasulullah menerimanya. Karena inilah ya Rasulullah, Nabi Allah, tunduk patuh taat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kita pengikut Nabi Muhammad juga harus tunduk patuh taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah menerima perintah itu, salat wajib 50 kali sehari semalamnya, Rasulullah Muhammad kembali turun dari langit ke-7 turun ke langit ke-6. Tadi ada siapa di langit ke-6? Ada Nabi Musa alaihissalam. Di langit ke-6 beliau bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa alaihissalam bertanya, apa yang Allah perintahkan untuk umatmu? Kata Rasulullah, 50 kali waktu sholat dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Musa menyarankan, irji' ila rabbik, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, kembalilah engkau kepada Allah, mintalah keringanan, minta rukhsah, karena umatmu tidak akan sanggup. Aku sudah pernah menguji Bani Israel, kata Nabi Musa. Yang kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan meminta keringanan. Dan itu terjadi beberapa kali.
minta keringanan kepada Allah ya, terjadi beberapa kali. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah 5 salat fardu sehari semalam. Masing-masing salat pahalanya 10 kali lipat. Maka sama dengan 50 kali salat. Dari 50 waktu salat wajib menjadi 5 waktu salat wajib. Walaupun 5 waktu salat wajib, tetapi satu salat pahalanya 10 kali lipat. Maka pahalanya 50 pahala, sama dengan pengwajiban yang pertama. Salatnya 5 kali, salatnya 5 waktu, tetapi pahalanya 50 waktu. 50 kali. Subhanallah. Tapi kalau kita lihat realita sekarang jamaah rahimakumullah, karena banyak umat manusia, banyak kaum muslimin yang sudah ditipu oleh setan, sudah terlalaikan oleh dunia. Untuk 5 waktu salat wajib saja banyak yang interupsi, banyak yang protes, ya kan? Banyak yang keteteran. Bayangkan kalau ternyata dulu ketika peristiwa Mi'raj, Nabi Musa tidak memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak kembali kepada Allah untuk minta keringanan. Kira-kira di zaman sekarang berapa orang muslim yang ada? Dikasih 5 waktu salat wajib saja, 5 waktu salat wajib saja, banyak yang beralasan. Sibuklah, kagoklah, tanggunglah, daganganlah, kerjaanlah, keluargalah, makananlah, apalagi handphone lah, medsos lah, naudzubillah. Fala haula wala quwata illa billah. Kembali kepada hadis jamaah rahimakumullah. Jadi dari 50 waktu menjadi 5 waktu, tetapi pahalanya tetap 50 ya, subhanallah. Allah maha luas rahmatnya kepada hamba-hambanya. Kemudian kata Rasulullah, siapa yang berniat mengerjakan, atau ini masih firman Allah ya, Allah berfirman, siapa yang berniat mengerjakan kebaikan namun tidak mengerjakannya, maka ditulis untuknya 1 kebaikan. Dan jika dia mengerjakan niat baiknya tadi, maka ditulis untuknya 10 kebaikan. Dan sebaliknya, siapa yang berniat mengerjakan keburukan dan tidak mengerjakannya, maka tidak dicatat dosa apapun. Namun jika dia mengerjakan niat buruknya, maka ditulis 1 keburukan atau 1 dosa baginya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat wajib 5 waktu itu pahalanya tetap 50 ya. Dan siapa yang berniat kebaikan dapat 1 pahala. Kalau kemudian dikerjakan, maka dapat 10 pahala. Tapi siapa yang berniat buruk, belum dicatat dosa. Tapi kalau dikerjakan niat buruknya, maka tercatat 1 dosa saja. Bayangkan betapa besarnya rahmat Allah, betapa luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya, dan betapa indahnya Islam, betapa indahnya tauhid ini. Setiap niat baik kita, kaum muslimin ya, setiap niat baik kita itu sudah berpahala, 1 pahala. Dan kalau kita perjuangkan untuk bisa mengamalkannya, 10 pahala akan dicatatkan untuk kita. Tetapi kalau untuk dosa, kalau hanya sekadar niat saja, baru niat saja, tidak ada catatan dosa. Tapi kalau dikerjakan niat buruknya itu, maka dicatat 1 dosa. Allahu Akbar. Betapa indahnya Islam, betapa besarnya dan luasnya rahmat kasih sayang Allah. Tapi masih saja ada orang yang mengatakan, wah berat Islam itu, wah sulit Islam itu, ribet Islam itu. Fala haula wala quwata illa billah. Beratnya di mana? Sulitnya di mana? Ribetnya di mana? Bahkan orang yang dia tidak bisa sholat sambil berdiri, kata Rasulullah, "Shalli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbin." Salatlah engkau sambil berdiri. Kalau enggak mampu berdiri, sambil duduk. Gak mampu sambil duduk,
berbaring ya ke sebelah kanan, nyender berbaring ke sebelah kanan. Sampai para ulama fikih menjelaskan lagi, nggak bisa berbaring ke sebelah kanan, berbaring di atas punggung, terbaring biasa. Nggak mampu juga, silakan pakai isyarat, isyarat tangan, isyarat mata. Nggak mampu juga, kamu akan disolati, kan gitu. Sampai mati pun ya, solat itu tetap tidak ditinggalkan. Subhanallah. Makanya aneh kalau ada orang bilang Islam itu susah, Islam itu sulit, Islam itu ribet. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin rahimana rahimakumullah. Maka nikmat Islam yang kita rasakan sekarang ini betul-betul mahal. Karena bukan sembarangan orang yang bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman. Hanya orang yang istimewa, hanya orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimakumullah, riwayat yang disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim tentang peristiwa Isra Mi'raj secara ringkas ya, yang datang dari Anas bin Malik, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhum. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini tidak ada yang disebutkan secara detail ya, tetapi semua hanya disebutkan secara umum saja. Dan tentunya pasti ada hikmah di balik itu semua. Namun kita juga harus berhati-hati dari beberapa riwayat hadis tentang Isra Mi'raj yang lemah. Karena ada juga riwayat-riwayat yang lemah ya, yang dhaif. Apalagi itu disebarkan di tengah-tengah masyarakat kita, wal'iyadzubillah. Bahkan tidak sedikit riwayat-riwayat fiktif yang maudhu, yang palsu, yang dibuat ya oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab, dan itu disebarkan ke tengah-tengah umat. Maka ketika kita mendengar kisah Isra Mi'raj, kita tanyakan sumbernya dari mana. Kalau sumbernya dari hadis yang sahih ya, semisal riwayat Al-Bukhari, riwayat Muslim, maka kita pegang. Tapi kalau nggak jelas ya, referensinya dari mana, sumbernya, rujukannya apa, maka kita jangan menerimanya. Karena masalah beriman kepada perkara gaib ini urusannya surga dan neraka. Ini urusannya surga dan neraka. Contoh misalkan cerita tentang buraq. Antum pernah mendengar apa tentang buraq yang tersebar ceritanya di tengah-tengah masyarakat? Hah? Apa? Wanita. Apa lagi? Bersayap. Apa lagi? Itu kan macam-macam. Jadi digambarkan seperti kuda bersayap ya, seperti Pegasus gitu ya. Kemudian ya macam-macam lah. Nah, hal-hal seperti itu jangan kita terima jika tidak ada referensi sumber dalilnya yang sahih. Cukup kita mengimani sesuai dengan yang disebutkan dalam dalil-dalil yang sahih. Barakallahu fikum. Karena ingat, mengimani perkara gaib ini urusannya antara surga dan neraka. Gak ada istilah cuman gitu aja, gak ada. Urusan agama gak ada istilah cuman, gak ada istilah pirage kalau kata orang Cimahi. Ini urusannya surga dan neraka, harus jelas sumbernya apa, ya wahyu ilahinya apa. Ahibati fillah rahimana rahimakumullah. Seperti misalkan ada sebuah kisah fiktif yang tidak ada kenyataannya, di mana diceritakan ada salat sebelum Isra Mi'raj ya, Isra dengan pakaian mutiara dan pelana emas, salat di tempat didirikannya Masjid Damaskus. Nabi-nabi yang meninggalkan salat selama 40 hari ya, dikuburkan. Jibril berisyarat dengan jarinya sehingga terbelah batu. Ada tulisan di bawah arasy, di pintu surga ada tulisan Fatimah dari pohon surga, atau asal usul mawar ya ketika Isra Mi'raj dan sebagainya. Ini perkara-perkara fiktif, hal-hal yang tidak ada dasarnya. Waliyadzubillah. Ahibati fillah rahimana rahimakumullah.
Kata Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, ini faidah ya, sangat bagus sekali. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah pernah mengatakan, ketika beliau menyebutkan hadis-hadis tentang Isra Mi'raj, kata Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, dan telah diriwayatkan dalam kisah Mi'raj, selain dari apa yang kami sampaikan, hadis-hadis dengan sanad yang lemah, padahal dalam hadis-hadis yang sahih terdapat kecukupan. Artinya, cukuplah kita dengan hadis yang sahih. Enggak perlu kita memegang hadis yang lemah, apalagi palsu, maudhu ya. Enggak perlu kita mempercayai kisah-kisah fiktif yang tidak jelas asal usulnya. Ahibati fillah rahimakumullah. Dan ada beberapa kitab tentang Isra Mi'raj yang dinisbatkan kepada para sahabat, dan ternyata itu tidak benar juga. Seperti yang dinisbatkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Ada kitab judulnya Mi'raj Ibni Abbas. Ini dusta, kitab yang tidak benar ya, dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Maka intinya kita harus waspada dari perkara-perkara hoaks di dalam keterangan peristiwa-peristiwa gaib. Cukuplah bagi kita ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih. Kemudian apa saja yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Isra Mi'raj ini? Tentunya banyak sekali ya peristiwa, banyak sekali hikmah dan pelajaran dan ibrah yang bisa kita ambil dari peristiwa yang dahsyat ini ya, peristiwa Isra dan Mi'raj yang menjadi salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita petik, kita sebutkan secara ringkas saja. Hadis tentang Isra Mi'raj, hadisnya sahih menurut ijma' kesepakatan ahli hadis dan juga ahli tarikh, ahli sejarah. Bahkan hadisnya mutawatir. Jadi kalau ada yang menolak hadis tentang Isra Mi'raj, tentang peristiwa Isra Mi'raj, maka dia menolak ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kebenaran risalah dan kenabian yang beliau emban. Karena kalau tanpa mukjizat, siapapun dia bisa mengaku sebagai nabi dan rasul, ya kan? Bahkan muncul tidak jauh dari masa Nabi ketika itu seorang yang mengaku nabi, Musailamah Al-Kadzdzab, yang setelah dia sampai hari ini terus bermunculan yang mengaku nabi. Termasuk di negara Indonesia juga muncul orang-orang yang mengaku nabi. Pernah ada dulu muncul nabi siapa? Ahmad Musaddiq ya. Kalau Rasulullah itu dapat wahyunya di gua Hira, dia di gua apa? Gua Gunung Gede katanya, di Bogor. Ada lagi siapa dulu yang sempat rame? Lia Edan apa Eden? Lia Eden. Ya, terus muncul lagi siapa? Lugimin. Tugimin. Nah, ini saya baru tahu juga Tugimin. Dari mana itu, Pak? Dari Jawa. Oh, Tugimin ya, pasti Jawa ya. Gak mungkin Tugimin orang Minang ya. Siapa lagi? Termasuk Ahmadiyah ya, sekte Ahmadiyah yang bernabikan Mirza Ghulam Ahmad. Dan na'udzubillah, biasanya orang-orang yang nyeleneh dari kebenaran, mereka memang dihinakan dunia akhirat. Kalau antum cari sejarah matinya Mirza Ghulam Ahmad, ternyata matinya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia mati ketika di WC, ketika buang air besar. Mati di situ dan matinya dalam keadaan berlumuran kotorannya sendiri. Na'udzubillah. Dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya
kita penasaran gitu, dan ya Allah alam seperti apa ini orang-orang yang sekarang memusuhi Islam, orang-orang yang membenci Islam, apalagi dia mengaku Islam tetapi merusak Islam. Ini banyak ya orang-orang di zaman sekarang ngakunya muslim tetapi kok lebih parah dari kafir gitu, ucapannya, statementnya, tulisannya, ya, postingannya yang sudah bertahun-tahun semakin parah. Kita penasaran seperti apa dia matinya nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Yang kalaupun dia matinya aman-aman saja di dunia, ingat, azab di akhirat tidak bisa aman bagi dia. Tidak akan aman bagi dia. Nauzubillah. Ini pelajaran yang kedua. Isra Mi'raj merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kebenaran risalah dan kenabian yang beliau emban. Jadi harus ada mukjizat ya, dan setiap nabi punya mukjizat. Setiap nabi punya mukjizat, termasuk Nabi Isa. Dan ingat, Nabi Isa itu mendapatkan mukjizat dari Allah dan dengan izin Allah. Maka jangan sampai salah menyikapi Nabi Isa. Jangan karena Nabi Isa mendapatkan mukjizat ya, bisa menyembuhkan yang sakit, bisa macam-macam, kemudian dianggap Tuhan. Itu bukan sifat Tuhan, bukan perbuatan Tuhan, tetapi di situ ada mukjizat dengan izin Tuhan. Tuhan ya tetap Allah Azza wa Jalla, Allahu Ahad, Allahu Samad. Adapun Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi semua nabi yang mendapatkan mukjizat, maka mukjizat itu sebagai tanda kebenaran risalah dan kenabian mereka. Bukan berarti mereka itu Tuhan ya. Karena kalau misalkan Nabi Isa dianggap Tuhan dikarenakan sebab-sebab mukjizat yang ada, dikarenakan mukjizat yang banyak itu, seharusnya Nabi Muhammad yang lebih pantas dianggap Tuhan, gitu kan? Karena mukjizat Nabi Muhammad lebih banyak, lebih besar. Tetapi ya bukan itu maksudnya. Tetap Tuhan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad saja yang mukjizatnya luar biasa, lebih banyak, lebih besar, ya lebih dahsyat, tidak boleh dituhankan, apalagi nabi-nabi sebelumnya yang mukjizatnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang ketiga, jamaah rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj merupakan hiburan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan hiburan yang menghibur diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasulullah menjadi nabi dan rasul, itu luar biasa ujiannya. Dari sisi psikis beliau sendiri, keadaan batin beliau, sampai pada gangguan-gangguan orang-orang kafir terhadap beliau. Maka Isra Mi'raj sebagai hiburan bagi Nabi Muhammad yang lebih menguatkan ya hati dan iman beliau sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman mungkin masih ingat kisah ketika awal Nabi mendapatkan wahyu. Apa yang beliau alami? Demam, ya kan, menggigil. Zammiluni, zammiluni. Minta untuk diselimuti, ya kan? Sampai seperti itu. Makanya di sini ya Isra Mi'raj menjadi salah satu hiburan yang menguatkan keimanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang keempat, pentingnya ta'awun, tolong menolong antara para juru dakwah, antara dai atau orang-orang yang berdakwah ilallah. Penting untuk saling tolong menolong, ya, tukar menukar pengalaman yang dialaminya dalam kancah dakwah. Seperti tadi dialami oleh Nabi Musa dan Nabi Muhammad berdialog, di mana Nabi Musa memberikan saran, ya, nasihat dari pengalamannya. Bani Israel saja nggak mampu, maka mintalah keringanan kepada Allah untuk kewajiban sholat yang ada. Nah, di sini kita para dai juga harus saling ta'awun, tolong menolong untuk kebaikan. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
dan tolong menolonglah kalian untuk kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka nggak perlu saling sikut. Justru kita harus senang ketika semakin banyak ustadz, semakin banyak dai, semakin banyak ikhwan, teman-teman kita yang berdakwah, mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada umat manusia, yang mengajak manusia ke jalan Allah dan Rasulnya. Semakin banyak majelis ilmu, semakin banyak tempat dakwah, komunitas dakwah, ya, sarana dakwah, kita harus semakin senang. Dan kita harus saling ta'awun, bukan saling sikut. Pelajaran yang kelima, di sini ada hubungan erat antara Al-Masjidil Haram dengan Al-Masjidil Aqsa. Ada hubungan erat antara Al-Masjidil Haram dengan Al-Masjidil Aqsa. Dan ini kalau kita terangkan ya sangat panjang juga faedah-faedahnya. Yang pasti antara Al-Masjidil Haram dengan Al-Masjidil Aqsa di sini ada hubungan erat. Sehingga terjadi Isra itu dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Barakallahu fiikum. Pelajaran yang keenam, seorang ahli tauhid hendaknya lantang menyampaikan kebenaran. Apapun yang terjadi, apapun gangguan dan ujian yang ada, hendaknya seorang ahli tauhid sabar dan tegar untuk terus menyuarakan kebenaran. Walaupun mungkin keluarganya tidak setuju, masyarakatnya memusuhi dia, kaumnya tidak setuju, tetap suarakan kebenaran. Namun tentunya dilihat ya dengan kondisi dan keadaan. Dilihat maslahat dan madaratnya. Yang pasti jangan sampai kita meninggalkan kebenaran. Kita harus tegar di atas kebenaran, tegar menyuarakan kebenaran. Pelajaran yang ketujuh, juga ada hubungan antara Nabi Muhammad dengan Al-Buraq. Dan masalah buraq ini juga harus kita kembalikan kepada dalil. Karena tadi sebagian orang ada yang bikin cerita-cerita fiktif, cerita-cerita hoax, khurafat, yang digambarkan buraq itu seperti kuda yang berkepala wanita, yang cantik jelita, ya. Ini jelas batil. Tidak ada keterangan seperti itu dalam hadis yang sahih. Allah Subhanahu wa taala telah menambah penghormatan kepada Rasulullah sebagai tamu yang agung dengan sebuah tunggangan atau kendaraan yang unik, ya, yang sangat unik, yaitu buraq. Dan juga ada pendamping yang menghibur Rasulullah, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan seperti itu juga nanti ahli surga akan diberi penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ahli surga akan diberi kendaraan dan juga penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di surah Maryam ayat ke-85, "Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda." Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, yakni dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, wafda, sebagai perutusan yang terhormat. Dan kalau kita lihat tadi ketika Rasulullah menambatkan buraq, ya, di tempat yang para nabi menambatkan kendaraan mereka di Baitul Maqdis, di sini kita bisa belajar tentang tawakal, di mana Nabi juga menyerahkan urusannya kepada Allah sambil mengusahakan sebab. Jadi buraq itu tetap ditambat, ditali, ya, di satu tempat, diikat. Ini Nabi mengajarkan tawakal kepada kita. Jadi tawakal itu nggak cuman berdoa, nggak cuman angkat tangan, ya, meminta kepada Allah, tetapi juga harus bergerak, melakukan usaha dan ikhtiar. Itu tawakal. Andai tawakal tidak perlu ikhtiar dan usaha, tidak perlu menempuh sebab, di sini Nabi nggak mungkin untuk melakukan tadi
menambat buruk agar tidak lepas, agar tidak kabur kemana-mana. Seperti itu. Makanya ketika memberikan nasihat kepada para sahabat tentang unta, ya, tentang hewan tunggangan, kata Rasulullah, "Iqilha wa tawakkal 'ala Allah." Ikat dulu itu, ya, hewannya, kemudian bertawakal kepada Allah. Kalau antum sekarang datang ke majelis ilmu, parkirin motor, parkirin mobil, kunci dulu motornya, baru bertawakal kepada Allah. Berdoa, meminta, berserah kepada Allah, ya Allah, saya titip kendaraan saya, jaga ya Allah. Seperti itu tawakal. Makanya tawakal adalah tafwidul amri ilallah ba'da badlis sabab. Menyerahkan urusan kepada Allah sambil melakukan usaha, sebab-sebab yang real, ada ikhtiar. Ini pelajaran yang ketujuh tentang Rasulullah bersama Buraq. Pelajaran yang ke-8, jamaah rahimakumullah, ada kewajiban sholat di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan tadi seperti yang kita baca hadisnya, awalnya 50 kali kewajiban sholat, 50 waktu dalam sehari semalam. Tetapi karena nasihat dari Nabi Musa alaihissalam, akhirnya Rasulullah meminta keringanan kepada Allah, dan setelah beberapa kali negosiasi diringankan menjadi 5 waktu sholat. Dan sholat ini sangat-sangat istimewa, dan kita harus mengistimewakannya. Ingat kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling pertama di hari kiamat dihisab dari amalan-amalan seorang hamba adalah sholat. Yang kalau sholatnya baik, maka urusan-urusan setelahnya juga akan ikut baik. Tapi kalau sholatnya buruk, sholatnya rusak, maka urusan-urusan setelahnya juga akan menjadi rusak. Na'udzubillah. Urusan yang paling pertama dihisab antara seorang hamba dengan Allah adalah sholat. Kalau urusan yang paling pertama dihisab antara seorang hamba dengan hamba yang lain, manusia dengan manusia, itu darah. Maka hati-hati dengan darah manusia. Jangan sembarangan. Dan kita ahli sunnah wal jamaah, ahli tauhid, muslim, salafi, sunni, tidak boleh sembarangan mengkafirkan orang, menganggap halal darah kaum muslimin, menganggap halal harta kaum muslimin ataupun manusia, jangan sembarangan. Kemudian pelajaran yang ke-9, di sini kita bisa mengambil pelajaran tentang uluwullah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Ali, Maha tinggi. Allah itu Ali, Maha tinggi. Dan dari sini kita semakin yakin bahwa Allah itu di atas. Bahkan kata sebagian ulama, andai ada orang-orang yang menolak Allah itu beristiwa di atas arsy, beristiwa tinggi dan menetap di atas arsy-Nya, di atas langit saja, di atas langit sana, di atas langit sana, maka silakan hadapkan kepada mereka hadis tentang Isra Mi'raj. Dan alhamdulillah di negara kita, bahkan hampir semua negara, ya, kaum muslimin, tidak ada yang menolak peristiwa Isra dan Mi'raj, kecuali orang-orang kafir atau orang-orang yang kafir tetapi berpura-pura muslim. Adapun muslimin semua sepakat Isra Mi'raj itu terjadi. Nah, coba tanyakan, Mi'raj itu apa? Kalau mereka tahu dan belajar, mereka akan menjawab Mi'raj itu adalah naiknya Rasulullah dari bumi ke Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha? Di atas langit sana. Langit keberapa? Langit ke-7. Apa yang Rasulullah alami di sana? Bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ada pengwajiban sholat wajib 5 waktu. Kalau begitu Allah di mana? Oh, Allah di mana-mana. Kan bingung dia jadinya. Oh, Allah ada di satu tempat tanpa tempat, makin bingung dia. Padahal jelas Allah di langit, di atas sana. Istawa 'alal arsy, beristiwa tinggi dan menetap di atas arsy-Nya, di atas langit sana. Di atas langit sana. Barakallahu fikum. Maka seandainya antum, ya, menyampaikan akidah yang benar bahwa Allah itu di atas langit, di atas arsy, bahwa ayat ini ditolak, ayat itu ditolak, hadis ini ditolak, hadis itu ditolak, bawa hadis tentang Isra Mi'raj. Hampir semua kaum muslimin
tidak ada yang menolak peristiwa Isra Mi'raj. Terbukti dengan mereka melakukan peringatan. Makanya aneh nih, diperingati tetapi hikmahnya nggak diambil. Diperingati tetapi Allah di atas langit tidak diyakini, Allah di atas arsy tidak diyakini. Diperingati tetapi sholatnya ditinggalkan. Ini kan aneh. Maka di sini ya, dalil yang paling bisa diterima oleh semua kalangan tentang Allah itu di atas langit, Allah itu maha tinggi ya di atas arsy-Nya adalah hadis tentang Mi'raj. Barakallahu fiikum. Dan kata Al-Hafidh Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, Al-Hafidh Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah, dalam hadis Mi'raj terdapat dalil tentang ketinggian Allah ditinjau dari beberapa segi bagi orang yang mencermatinya. Artinya kita bahas hadis Mi'raj ini, kita semakin yakin Allah itu maha tinggi, tinggi dari semua sisinya, namanya, sifatnya, zatnya ya, wujudnya, keberadaannya. Allah maha tinggi, tinggi di atas segala-galanya. Allahu aliyun, Allah maha tinggi. Pelajaran yang ke-10 dan ini yang terakhir mungkin karena mengingat waktu ya, sudah hampir habis. Pelajaran dari pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menghadapi sesuatu yang sangat dahsyat, maka pasti dia akan diberi bekal persiapan yang kuat. Nabi Musa ya, contohnya alaihissalam, ketika akan diutus kepada Fir'aun, maka Allah memberinya sebuah tongkat dan juga memberikan percobaan ya, agar Nabi Musa tidak kaget ketika nanti melihat tongkatnya menjadi ular yang besar. Yang pasti setiap akan diberi sesuatu oleh Allah Azza wa Jalla, hamba tersebut akan diberi bekal persiapan yang kuat. Demikian pula dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadanya dibelah oleh malaikat Jibril alaihissalam, diisi dengan hikmah dan keimanan agar Rasulullah Muhammad siap untuk melihat keajaiban Isra dan Mi'raj. Agar siap melihat keajaiban Isra dan Mi'raj. Karena kalau hati manusia sudah baik, maka akan baik semua anggota tubuhnya. Ingat kata Rasulullah dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad tubuh seseorang itu ada mudghah, ada sekerat daging, segumpal darah sekerat daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, jika segumpal daging itu, segumpal darah itu baik, maka semua anggota tubuhnya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, tetapi kalau segumpal daging itu buruk, rusak, maka semua anggota tubuhnya akan rusak juga. Ala wahyal qalbu, ketahuilah yang dimaksud itu adalah qalbu. Qalbu dalam bahasa Arab itu artinya jantung dalam bahasa kita. Tapi qadarullah ya sudah kadung diterjemahkan hati. Manajemen qalbu diartikan manajemen hati. Padahal qalbu itu adalah jantung sebenarnya. Antara jantung dan hati kan ada perbedaan. Tetapi ya itulah, nasi sudah menjadi bubur. Nah, tinggal kita kasih kecap sama topping-topping lainnya ya, nggak apa-apa. Yang pasti ketika disebutkan hati, fahami yang dimaksud adalah qalbu, jantung. Nah ini jamaah rahimakumullah. Maka demikianlah ya beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Dan yang terpenting dari peristiwa Isra Mi'raj adalah kita harus bisa mempelajari dan mengambil ibrah darinya, bukan hanya sekadar rutinitas yang dilakukan dengan cara memperingati atau perayaan belaka yang justru tidak ada izin dan tidak ada contoh dari Allah ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti kita harus mengambil pelajaran terpenting. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas
menjadi tambahan wawasan ilmu kita, dan juga menjadi sebab bertambahnya dan menguatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Cukup insyaallah. Silakan Bapak. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba, ahlan wa sahlan. Naam. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Pertanyaan tentang sholat. Ada orang-orang yang sholat di saf pertama, ya, sholatnya bahkan rutin tepat waktu, tapi akhlaknya, adabnya, muamalah kesehariannya kok tidak mencerminkan orang yang ahli sholat. Apakah cukup sholat saja di masjid, di saf-saf sholat kaum muslimin, tanpa berakhlak, ya, yang baik di luar sana, atau bagaimana? Sebenarnya seorang yang ahli sholat, dia dituntut untuk memperbaiki segala sesuatunya. Dan puncak dari keindahan sholat itu disebutkan dalam firman Allah di surah Al-Ankabut, ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Ini puncak keindahan sholat. Makanya kalau ada orang rajin sholat, bahkan di saf pertama dia tepat waktu, tetapi masih melakukan kemungkaran, kekejian, termasuk akhlak-akhlaknya masih buruk, muamalahnya masih naon Pak belit gitu ya, masih naon cek orang Sunda mah baragajul gitu ya, masih buruk akhlaknya, adabnya, berarti ada yang belum benar, ada yang belum sempurna dalam sholatnya. Karena kalau sholat seseorang itu sudah betul-betul berkualitas, berlaku ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat akan mencegah seseorang dari kekejian dan kemungkaran, akan betul-betul terjaga dan terbimbing dengan penjagaan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholatnya berkualitas, maka Allah cinta kepada dia, dan kalau dia sudah dicintai oleh Allah, maka penglihatannya, pendengarannya, lisannya, tangannya, kakinya, semua, ya, anggota tubuhnya itu ada dalam bimbingan Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, kenapa atau apa yang salah dalam sholatnya sampai-sampai kok sholatnya tidak berbuah? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada dua kemungkinan. Yang pertama mungkin masalah niatnya belum berkualitas. Yang kedua, dalam masalah aplikasi, kaifiyat, tata cara, teknis sholatnya. Mungkin tata cara sholat yang dilakukan, aplikasinya belum ittiba, belum sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka benahi dua hal ini dalam sholat-sholat kita. Pertama, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan agama hanya untuk Allah. Ikhlas itu dalam niat, dalam hati kita, betul-betul hanya karena Allah, lillahi wahdah la syarikalah. Betul-betul hanya mengejar penilaian dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Enggak mikirin penilaian manusia, dilihat manusia, didengar manusia, enggak mikirin dapat untung apa nih secara duniawi. Apa, ya, income untuk saya, apa keuntungan untuk saya. Tidak. Tetapi dia betul-betul ikhlas niatnya karena Allah. Hanya mengejar apa-apa yang ada di sisi Allah, ridho Allah, pahala Allah, surga Allah, janji-janji dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk dia pun takut, hanya takut kepada Allah.
Ketika sholat dia takut kepada Allah, takut dengan neraka Allah, takut dengan azab dan siksa dari Allah, takut dengan ancaman-ancaman dari Allah. Ini yang pertama, perbaiki kualitas niat. Perbaiki kualitas niat. Jangan sampai kita berlomba-lomba di saf terdepan, berlomba-lomba siapa yang paling awal datang ke masjid, ternyata hanya untuk mengejar predikat haji soleh. Padahal kan untuk jadi haji soleh gampang ya. Akte lahirnya dirubah ya, namanya jadi Pak Soleh, kemudian pergi haji, jadilah dia haji soleh. Tetapi tidak seperti itu. Bukan untuk mengejar predikat atau status atau pujian manusia. Yang kedua, perbaiki kualitas tata cara aplikasi sholatnya. Kadang ada orang yang ikhlas dia sholat karena Allah, tetapi sholatnya sembarangan. Dia tidak menjalankan hadis Nabi, sallu ra'aitumuni kama usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Rasulullah, sallu, salatlah kalian kama sebagaimana ra'aitumuni usalli. Kalian melihat aku salat. Nabi sampai berpesan seperti itu. Kita salat harus seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari takbiratul ihramnya, berdirinya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduknya, ya sampai salamnya, termasuk gerakan semua, bacaan semua, zikir semuanya harus sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Rasulullah. Jadi pelajari ya ilmu fikih salat. Bagaimana Nabi posisi takbiratul ihramnya, apa yang Nabi baca, zikirnya seperti apa, bacaannya seperti apa. Ketika ruku, posisi ruku seperti apa, sujud, ya, duduk, salam seperti apa, itu pelajari. Harus betul-betul plek jiplek, copy paste. Ya, kita mengadopsi tata cara salat yang Rasulullah lakukan sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah kalau dua hal ini sudah kita perbaiki kualitasnya, niat ikhlas karena Allah dan tata cara salat ittiba, betul-betul mengikuti contohan Rasulullah alaihi wasallam, maka insyaallah berlaku tadi ayat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat akan mencegah dari perkara keji dan kemungkaran. Ustaz, kalau gitu jangan dulu salat dong kalau saya belum bisa meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Tidak begitu juga. Ini syubhat. Siapapun kita dan apapun kondisi kita, kejar salat. Jaga salat, pertahankan salat. Ya, walaupun masih STMJ, salat terus, maksiat jalan. Kenapa? Kita harus tetap mempertahankan salat, walaupun mungkin masih kerja di tempat riba, masih suka korupsi, masih suka berkumpul dengan teman-teman yang rusak, bergaul dengan lingkungan yang salah. Kenapa tetap harus menjaga salat? Karena salat akan menjadi sebab dia terselamatkan dari berbagai macam dosa dan kesalahan itu. Jadi intinya tetap salat dijaga, dan tadi sambil berusaha memperbaiki kualitas ikhlas kita kepada Allah dan ittiba kita, pengikutan kita terhadap contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi ahli salat yang tidak hanya khusyuk di masjid tetapi juga berakhlak mulia di luar masjid. Allahumma amin. Ini teman-teman yang bisa dibahas, mohon maaf jika ada salah dan kurang. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah memberkahi kita dan keluarga kita dimanapun kita berada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.